Mulaikan ibadah kita dengan penuh syukur. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak dapat kami balas, yang tidak dapat kami hitung Tuhan. Di hari-hari yang kami lalui dengan kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini karena kami boleh kembali berkumpul dalam rumah Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Tuhan, mengingat kembali kasih-Mu yang begitu besar menebus dosa kami, yang menjadikan kami sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sebab itu Bapa, berkatilah ibadah kami. Kami yakin Engkau bersama dengan kami. Kami menaruh hormat kami, kagum kami kepada-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, dan Engkau memberkati kami Tuhan dengan kekuatan baru, dengan sukacita, dengan pengharapan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, bahkan umat-umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai tibakan dengan selamat. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, darahnya yang sudah memulihkan dan menyucikan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Amin. Dia kepala
berharap kepada dunia ini, kami pasti akan kecewa. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat sukacita, terima kasih buat damai sejahtera. Bahkan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami, pelita dalam kaki kami ketika kami berjalan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati sore hari ini Tuhan. Kami semua diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amen. Dalam peperangan mengalami kemenangan, bahkan dalam duka cita Engkau adalah penghiburan bagi kami. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengajak saudara melihat Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan baca dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ayat ini akan kita baca secara bergantian, saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kami pria akan membaca ayatnya yang ganjil. Nanti wanita membaca ayatnya yang genap. Dan sampai ayat yang ke-18 kita akan bergantian. Yohanes pasal 10 ayat 11, kami pria dulu memulai. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita setiap orang pernah mengalami namanya krisis. Dan ketika menghadapi krisis, Bapak Ibu, ada banyak respon daripada orang yang berbeda-beda. Ada orang di tengah-tengah krisis punya pemikiran pendek, lalu dia mengakhiri hidupnya. Dan tidak sedikit saudara-saudara, ada banyak orang melakukan hal-hal yang keliru ketika di dalam keadaan krisis. Krisis membuat orang begitu banyak kehilangan pengharapan. Krisis membuat orang menjadi begitu banyak kehilangan yang seharusnya dia bisa raih, saudara-saudara. Di tengah-tengah krisis itu ada banyak bahkan orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, Bapak Ibu, maka ada berita baik, ada berita sukacita.
Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah berita penghiburan yang Yesus perkenalkan kepada saya dan saudara. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang gembala. Dan kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, saya percaya kita semua tahu. Dan kalau kita bandingkan Mazmur pasal yang ke-23 dengan Yohanes pasal yang ke-10, kita perlu memahami di mana perbedaan antara Mazmur pasal 23 tentang Yesus adalah gembala yang baik, kemudian di dalam Yohanes pasal 10 ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik itu. Di mana perbedaan daripada kisah ini, saudara-saudara? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 tentang gembala yang baik, maka saudara akan melihat Mazmur pasal yang ke-23 adalah ungkapan daripada orang yang mengalami penggembalaan Tuhan. Jadi di dalam Mazmur pasal yang ke-23, orang yang sudah mengalami penggembalaan, hidupnya itu digembalakan oleh Tuhan, maka Mazmur pasal 23 adalah ungkapan hati daripada orang yang mengalami penggembalaan itu. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau saudara perhatikan, ini bukan pernyataan orang yang digembalakan. Tetapi Yohanes pasal yang ke-10 adalah pernyataan dari sang gembala. Memang sama-sama berbicara tentang gembala yang baik. Tetapi Mazmur pasal 23 sekali lagi itu adalah pernyataan orang yang hidupnya digembalakan Tuhan. Dan Yohanes pasal 10 ya ayat-ayat yang kita baca tadi, itu adalah pernyataan dari Allah sendiri sebagai gembala yang baik. Menarik kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil Yohanes, saudara-saudara, paling sedikit ada kata 7 aku yang Tuhan katakan di dalam ayat itu. Dia berkata, akulah roti hidup. Itu yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Kemudian yang kedua dia berkata, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Yang ketiga dia berkata, akulah pintu. Saudara bisa itu membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-7. Dan pernyataan yang keempat tentang akulah gembala yang baik di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Paling sedikit ada 7 kali Yesus dalam dalam Injil Yohanes itu memperkenalkan dirinya, akulah. Dia berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Kemudian nanti di dalam Yohanes pasal 11 saudara baca Yesus berkata di situ, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu di dalam Yohanes pasalnya 15 saudara-saudara, di situ Yesus memperkenalkan, akulah pokok anggur yang benar. Paling sedikit ada 7 kali Yesus memperkenalkan dirinya. Dan setiap kali dia bicara tentang akulah, maka yang Yesus sampaikan itu adalah sebuah ketergantungan antara manusia dengan Allah. Kalau dia berbicara akulah terang dunia, kenapa Yesus berkata akulah terang dunia? Karena kita sangat memerlukan terang. Kalau Yesus berkata akulah pintu, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, karena memang hanya melalui dialah pintu di mana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika dia berkata akulah roti yang turun dari sorga, karena memang kita memerlukan roti. Dalam konteks daerah Palestina, saudara-saudara, mereka tidak mengenal nasi, tetapi roti yang menjadi bahan utama mereka.
Kemudian dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa? Karena ada hubungan yang sangat erat antara ranting dengan pokok. Kalau ranting itu lepas dari pokok, maka ranting itu pasti akan mati. Nah, kenapa Yesus berkata, akulah gembala? Akulah gembala yang baik di dalam ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam ayat-ayat ini, kalau saudaraku memperhatikan, ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kamu adalah domba. Menarik Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak menyebutkan murid-murid itu dengan penyebutan yang lain? Kenapa Yesus tidak berkata kamu adalah singa? Atau barangkali saudaraku, Yesus berkata kamu adalah raja wali. Tetapi penyebutan kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, kepada saya dan saudara, ketika dia berkata akulah gembala yang baik, kamu adalah domba. Paling sedikit ada dua hal, saudara-saudaraku. Kenapa Yesus menyebutkan murid-murid itu? Kenapa Yesus menyebutkan orang percaya itu sebagai domba? Alasan yang pertama, saudara-saudara, ini untuk menegaskan mengenai keberadaan manusia yang lemah. Menegaskan tentang keberadaan manusia yang tidak berdaya. Menegaskan tentang manusia itu yang penuh keterbatasan. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombanya, dia sedang berbicara bahwa domba sangat tergantung kepada gembala. Domba-domba itu sangat bergantung kepada Kristus, bergantung kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi untuk menegaskan keberadaan manusia itu lemah. Menegaskan manusia bahwa manusia itu, saya dan saudara, tidak berdaya sebenarnya. Menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ini adalah bodoh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia mempergunakan kata, akulah gembala yang baik, kamulah domba-domba. Mengapa? Kita sangat terbatas. Kita penuh kelemahan. Dan kita sangat bergantung kepada Sang Gembala Agung itu. Sebabnya jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa hidup lepas dari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku, jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau bisa berhasil, bahwa engkau bisa sukses jauh dari Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kita adalah manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dia sedang berbicara, kamu ini sangat memerlukan aku. Saya pernah dikatakan di pemuda remaja, jangan pernah berpikir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepada anak-anak kami, saya pernah katakan kepada mereka, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang perlu kita. Tidak pernah, saudara-saudara. Yang benar itu adalah kita sangat memerlukan Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan menyelamatkan kita, kalau Tuhan memakai kita, kalau Tuhan mengaruniakan karunia-karunia kepada kita, itu sebuah anugerah. Bukan karena kita hebat. Ingat, kita hanya seperti domba, kata Yesus, yang sangat bergantung kepada Sang Gembala Agung. Jangan pernah berpikir engkau bisa berhasil, engkau bisa sukses, tetapi hidupmu jauh dari Tuhan, tidak akan pernah. Sebabnya setiap hari, setiap waktu katakan kepada Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, ini adalah sebuah penegasan daripada Tuhan
bahwa hanya Dia yang bisa kita andalkan dalam hidup. Menarik kalau saudaraku perhatikan. Domba itu sebuah hewan yang tidak diperlengkapi Tuhan dengan senjata membela diri. Tuh lihat, Tuhan sudah ciptakan domba itu, kalaupun ada tanduknya itu melingkar, saudara. Beda sama kambing ya. Kalau kambing, saudara lihat di YouTube itu berantem itu, kepalanya yang dibenturin, saudara. Tapi domba tidak diperlengkapi dengan senjata untuk membela diri, mempertahankan diri. Sebabnya domba itu sangat bergantung kepada sang gembala. Bahkan di daerah-daerah yang berbahaya, dia tidak punya perlengkapan membela diri, saudara-saudara. Dia tidak diperlengkapi untuk bertahan dengan cuaca-cuaca yang bahkan yang ekstrim pun. Karena bagi domba, bulu yang tebal itu justru bisa membahayakan dia. Kalau domba, saudaraku, kemudian bulunya itu basah, itu membuat dia sangat sulit untuk bangkit berdiri. Itu sebabnya dia sangat memerlukan gembala bahkan untuk membimbing dia bangkit, mengangkat dia. Kalau Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan kamulah domba-domba." Bahkan untuk berjalan pun kita sangat memerlukan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kenapa Yesus berkata tentang bahwa Dia adalah gembala yang baik? Perlu memahami, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebenarnya bangsa Israel itu punya gembala. Seringkali disebutkan di dalam Alkitab bahwa nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka itu sering diumpamakan seperti gembala. Tapi kalau saudara baca pemimpin-pemimpin di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Hakim-Hakim, di dalam kitab Raja-Raja, saudara baca dalam kitab Yehezkiel, para pemimpin itu disebutkan sebagai gembala. Tetapi gembala di dalam perjanjian lama itu bukan gembala yang baik. Kenapa? Karena gembala-gembala itu adalah gembala yang mencari keuntungan. Sebabnya Yesus berkata bahwa di dalam ayat 13 misalnya, ya, atau mulai ayat 12 dari Yohanes pasal yang ke-10. Sebenarnya mereka punya gembala, tetapi gembala itu bukan gembala yang baik. Pemimpin-pemimpin mereka itu disebutkan sebagai gembala. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Ingat, ada gembala-gembala upahan. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Berarti kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia memperhatikan kita. Bisa bilang amin? Akulah gembala yang baik. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan kudus untuk mengingatkan kita sang gembala agung, Yesus Kristus, gembala agung kita. Dan apa yang Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini, apa yang dilakukan oleh sang gembala agung itu, saudara-saudara. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, paling sedikit ada 4 hal yang dilakukan oleh gembala agung itu. Yang pertama, saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayat 13 tadi, ya, atau ayat 11 saja saya baca. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Yesus sebagai sang gembala agung. Yang pertama, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, apa saudara? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Kristus sebagai gembala yang baik. Yesus sebagai gembala yang baik. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nanti saudara baca di dalam perjanjian lama, dombalah yang mati untuk gembala. Saudara baca di dalam perjanjian lama, setiap kali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ingin melakukan pendamaian dosa mereka, maka yang mereka korbankan itu adalah domba. Supaya keberadaan mereka diterima oleh Tuhan. Korban-korban pengganti untuk dosa mereka itu adalah domba-domba yang dikorbankan. Tetapi Yesus datang dengan cara yang berbeda. Justru sang gembala lah yang mati untuk domba-dombanya. Dan Yesus katakan itu di dalam ayat itu, saudara-saudaraku, ayat 11, ia berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Dia memberikan nyawanya bukan karena terpaksa, tapi karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia cinta saya dan saudara. Itu sebabnya dia menyerahkan nyawa. Sekali lagi, kalau di dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku, dombalah yang mati untuk gembala. Tapi ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik, Yesuslah yang mati untuk domba-domba. Setiap kali kita menikmati dan berhadapan dengan meja perjamuan kudus, ingatlah sebuah berita, saudara-saudaraku. Yesus sangat mengasihi kita. Dia mati menebus dosa kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang sangat menarik adalah apa yang dilakukan oleh sang gembala agung. Yang pertama, bahwa dia menyerahkan nyawa. Kemudian yang kedua adalah ia mengenal domba-domba itu. Ayat 14 dan 15. Ya, ayat 14 dan 15, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tolong perhatikan pencatatan pertama, Allah lah yang pertama mengenal kita. Ayat ini berkata, aku mengenal domba-dombaku. Kata mengenal di dalam ayat ini, saudara-saudaraku, bukan sekedar mengerti atau mengetahui. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah ungkapan tentang sebuah hubungan yang sangat erat. Yesus sangat mengenal kita, Yesus sangat mengerti kita. Dia jauh lebih mengetahui daripada orang yang terdekat dengan kita. Dia mengenal engkau. Dia tahu kegagalanmu, dia tahu isi hatimu, dia tahu dengan segala pergumulanmu. Yesus katakan bahwa aku mengenal domba-dombaku itu, aku mengenal kamu. Hubungan yang paling dekat di dalam dunia ini, Alkitab berbicara tentang suami istri, saudara-saudara. Hubungan suami istri adalah hubungan yang paling dekat di dalam dunia ini. Karena suami istri itu bukan hanya satu darah. Alkitab berkata mereka satu daging, satu tubuh. Tetapi saya pastikan, di dalam dunia ini, apa yang ada di dalam hati saya belum tentu tahu istri saya. Padahal itu adalah hubungan yang paling erat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab berkata bahwa gembala agung kita itu, ia mengenal domba-dombanya. Dia tahu isi hati kita. Hubungan yang paling erat suami istri, hubungan yang paling erat mungkin orang berkata antara orang tua dengan anak-anak. Tetapi saya pastikan banyak orang tua tidak tahu isi hati anak-anak.
Tetapi Yesus ketika dia berkata, aku mengenal domba-dombaku. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu keberadaan kita. Itu sebabnya dalam banyak kesempatan saudara-saudara, saya seringkali teriak kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Dan saya bersyukur untuk itu. Ada kalanya saya belum berdoa, saudaraku, tapi saya merasa lega kalau saya udah teriak kepada Tuhan. Kalau saya teriak kepada istri saya, paling-paling dia tersinggung, benar. Tapi enak teriak dengan Tuhan. Dia tahu dan mengenal kita. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, hal yang ketiga yang dilakukan oleh sang gembala agung itu adalah gembala yang baik itu membawa domba-domba lain ke dalam kawanan dombanya. Ayat ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Perhatikan kata kutuntun. Siapa yang benar sungguh-sungguh pada sore hari ini berkata, engkau perlu tuntunan Tuhan? Amin. Kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan, saudara. Manusia itu cepat berubah. Rekan kita itu bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya kita perlu tuntunan Tuhan. Bicara tentang tuntunan Tuhan, kita semua perlu itu. Dan ayat ini berkata, Bapak Ibu, sekali lagi ayat 16, bahwa domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ciri daripada domba itu mendengar suara gembala. Saudaraku, tidak akan mendapat tuntunan Tuhan kalau engkau tidak mendengarkan suara gembala agung kita. Engkau tidak mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, engkau tidak akan mendapat tuntunan. Tuntunan datang ketika kita mendengar suara sang gembala agung kita. Kemudian yang keempat, di dalam ayat 17 dan 18, gembala yang baik itu setelah dia menyerahkan nyawanya, tadi di dalam ayat 11, atau saya akan baca sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus memang mati, menyerahkan nyawanya, tetapi dia tidak tinggal di dalam kematian, karena dia hidup kembali. Kemudian ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Gembala yang baik menerima hidupnya kembali. Dan apa fungsinya, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Kepada kita yang percaya kepada Kristus, sekalipun kita nanti pada akhirnya kita akan mati, tetapi juga akan menerima hidup kembali. Apa respon kita ketika kita tahu bahwa dia adalah gembala kita yang baik? Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak cukup engkau tahu bahwa oh Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ada beberapa hal yang saya ingin secara cepat yang harus kita perhatikan. Panggilan kita ketika kita mengetahui bahwa dia adalah gembala kita yang agung. Yang pertama, saudara-saudara, kalau engkau berkata dia adalah gembalamu yang baik, engkau harus membiarkan Tuhan mengontrol hidupmu. Ingat Bapak Ibu bahwa gembala itu tidak mudah sekali tersesat. Domba itu sangat mudah tersesat.
Dan tidak secara kebetulan, kalau seorang gembala itu punya tongkatnya yang ada pengaitnya itu ya. Tujuan untuk apa, saudara? Kalau ada dombanya yang lari-lari gitu ya, dikait lehernya. Ketika kita berkata Yesus adalah sebagai gembala kita, maka kita harus mengizinkan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kita harus mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, yang mengontrol hidup kita, yang menuntun hidup kita. Itu bedanya domba sama kambing, saudara-saudara. Kalau domba, gembalanya ada di depan. Kalau kambing, gembalanya di mana? Belakang. Sini seringkali, saudaraku, kalau kami jalan lewat dari jalan apanya, di situ banyak kambing. Ada kalanya tidak tahu kita di mana gembalanya ini. Sudah di sana semua kambingnya, baru dia muncul. Beda dengan domba. Kenapa? Karena domba itu selalu membiarkan dirinya dituntun oleh sang gembala. Dan ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kamulah domba-dombanya. Artinya apa? Engkau harus mengizinkan, membiarkan Tuhan yang menuntun hidup kita. Katakan amin. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gembala yang baik itu tidak akan mencelakakan engkau. Percayalah. Walaupun kadang-kadang dia bawa kita melewati jalan yang berliku, jalan yang naik turun, tetapi maksud sang gembala agung tidak pernah untuk mencelakakanmu, tapi sedang menunjukkan bahwa ia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Pada anak-anak kami, anak-anak muda, engkau mungkin melewati jalan-jalan yang berliku, melalui pengalaman-pengalaman sulit. Ingat, tidak dalam rencana Tuhan untuk melemahkan engkau, tetapi untuk menguatkan engkau. Biarkan dia yang menuntun, mengontrol kehidupan kita. Hal kedua, maka kita harus menjadi rela untuk mengorbankan kehidupan kita, menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan. Saya dan saudara adalah korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir, engkau harus berkomitmen untuk semakin mengasihi Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Sebabnya kita harus semakin mengasihi Tuhan. Jangan kendor, saudara-saudara, jangan kendor untuk mengasihi Tuhan. Kesulitan, tantangan, seperti yang dari awal saya katakan, keadaan-keadaan krisis tidak boleh membuat kita kendor untuk mengasihi Tuhan. Tetapi mari semakin mengasihi Dia, semakin sungguh-sungguh dan semakin setia kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gembala yang agung, Yesus sebagai gembala itu telah memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Alkitab berkata tidak ada pun yang bisa kita lakukan untuk menebus nyawa kita. Tetapi Sang Gembala, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, Dia berkata, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Mari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, dan biarkan Dia yang menuntun hidup kita. Yusuf mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, jalan-jalan yang berliku, saudara. Tetapi akhir daripada semua proses itu adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya berharap kita semua mengerti kebenaran ini. Mungkin di keluarga-keluarga kita ada banyak hal yang terjadi. Di pekerjaan kita ada banyak hal yang terjadi. Bahkan dalam pelayanan kita banyak hal yang terjadi. Tapi percayalah, Dia adalah gembala yang agung yang selalu menuntun kita. Tidak pernah maksud Dia untuk mencelakakan kita, tetapi untuk memberkati kita. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita angkat sebuah pujian.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari kita bantu berdiri. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, semua kasih di dalam dunia ini adalah kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu memberi, aku memberi. Itu adalah kasih yang bersyarat.
Tetapi di atas daripada kasih manusia yang bersyarat itu ada kasih yang paling agung, ada kasih yang paling indah. Terima kasih. Itulah kasih Yesus kepada saya dan saudara. Haleluya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi domba-dombanya. Bukan karena kita berjasa di hadapan Tuhan, bukan karena kita hebat di hadapan Tuhan, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan, tetapi semata-mata adalah anugerah dan kasih Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara. Di hadapan kita ada meja perjamuan kudus yang mengingatkan kita tentang satu pribadi gembala yang agung yang menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat pertolongan Tuhan, bersyukur buat semua, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan meja perjamuan kudus ini, ingatlah Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Kasih yang sangat agung. Terima kasih. Allah menjadi manusia. Mari kita persiapkan hati kita akan terima perjamuan kudus. Kita angkat kembali referennya. Betapa besar kasih-Mu. Saya undang yang biasa melayani perjamuan untuk maju. Betapa besar perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saya ingin katakan bahwa engkau harus percaya bahwa Yesus mati menebus dosamu. Amin. Karena perjamuan kudus adalah bukti tentang kasih Tuhan. Amin. Yang mati menebus dosa kita. Sekali lagi, kalau ada di antara kita bahwa sore ini adalah pertama kali makan perjamuan kudus, ini bukan roti biasa, ini bukan anggur biasa, tetapi ini adalah sebuah simbol dan keyakinan kita bahwa yang kita makan adalah tubuh Kristus sebagai simbol persekutuan kita dengan Dia. Amin. Dan air anggur melambangkan darah Kristus yang menebus dosa kita. Sebabnya percaya bahwa Dia mati menebus kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Di hadapan kami ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih. Tubuh-Mu terpecah-pecah untuk menebus kami, untuk menyatukan kami sebagai tubuh Kristus. Bahkan darah-Mu tercurah untuk menyelamatkan kami. Sebabnya hamba-Mu berdoa pada sore hari ini Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, dengan iman kami katakan, Engkau mati menebus dosa kami, Engkau mati menyelamatkan kami. Iman kami kepada Kristus membuat kami menjadi ciptaan baru, dan kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Layakan, kuduskan yang kami yang melayani dan yang dilayani.
Berkatilah meja perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu diambil oleh Tuhan Yesus akan roti itu. Setelah diucapkannya syukur, dipecah-pecahkannya sambil berkata, ambillah, makanlah, karena inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Demikian juga diambil oleh Tuhan Yesus akan cawan minuman itu. Setelah diucapkannya syukur, berkatalah ia, ambillah, minumlah, karena inilah darah yang kutumpahkan bagi kamu. Betapa besar kasih. Haleluya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, betapa mahal keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami ditebus bukan dengan perak atau dengan emas, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tercurah di bukit Golgota. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan minuman kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami adalah anak-anak yang selalu Engkau perhatikan, Kau tuntun, dan bahkan Engkau membawa kami ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, untuk menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tengah-tengah keluarga kami, Engkau beri yang terbaik. Di tengah-tengah pekerjaan usaha kami, Engkau beri yang terbaik. Bahkan dalam setiap rencana-rencana kami, Tuhan, Engkau beri yang terbaik, Tuhan. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam peperangan mengalami kemenangan, sukacita melimpah dalam hidup kami. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan, kami akan melangkah sepanjang bulan ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Bahkan kekasih-kekasih kami juga yang mengembalikan milik Tuhan. Setiap taburan yang kami taburkan, itu pasti akan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Balas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Aku diberkati kasih setia-Nya. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, mat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia-Mu nyata bagiku, mat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami memuji Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat yakin persekutuan kami dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kami mendapat kekuatan baru. Bahkan Engkau akan membawa kami, tuntunan-Mu akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Sepanjang minggu ini
Berkati semua aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, langkah mereka adalah diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati, pekerjaan diberkati, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami ini di dalam pertumbuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka pertumbuhan yang baik. Bahkan orang tua kami, Tuhan juga memberikan sukacita, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami berdoa sore hari ini untuk kekasih kami Ibu Lena, karena kakinya kurang sehat. Bapak, Engkau adalah tabib, Engkau adalah dokter. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus, jamah kekasih kami ini tidak kurang sesuatu apapun, ia kembali beraktivitas. Sakit di lututnya tidak akan mempengaruhi, bahkan tidak mengganggu semua aktivitas kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih kami, umat-umat-Mu yang harus bekerja keluar kota, Hamba-Mu berdoa Tuhan, lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Kemanapun mereka berada Tuhan, ada pagar perlindungan Tuhan. Bahkan terima kasih buat hari ini, tepat hari ini untuk anak kami Vincent yang berulang tahun. Tuhan tetap memberikan dia kesehatan, kekuatan, bahkan dalam apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, Tuhan akan memberkati. Kalau sebentar kami akan pulang, menyertai kami, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami akan tamatkan ibadah kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.